ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, dengan hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah dapat melaksanakan puasa atau shaum di bulan Ramadan yang pada hari ini hari yang ke-9. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh hutang tuh. Dan alhamdulillah pula pada hari ini insyaallah kita akan melaksanakan zuhur presentation yang insyaallah pula hari ini hari yang kelima daripada zuhur presentation, dan insyaallah yang akan menampilkan presentasinya adalah kelompok ke-10 namanya Al-Maidah, yang dikaji pula Quran surah Al-Maidah ayat 90. Waktu dan tempat abang persilahkan. Apa kita sama-sama assalamualaikum. Ya. Ya, baik, silahkan berdiri bersama. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Ya, baik. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok kami dari kelompok 10 mendapatkan kesempatan untuk maju presentasi. Insyaallah di sini kami mendapatkan ayat surah Al-Maidah ayat 90. Jadi di sini kami mengambil nama kelompok kami yaitu Al-Maidah sesuai dengan surahnya, sesuai dengan ayat yang kami dapatkan. Langsung saja di sini Ulun akan perkenalan dulu. Perkenalkan Ulun Yandi Sadilah. Nah, di sini sebagai insyaallah sebagai operator nanti di presentasi ini. Dilanjutkan nanti akan adalah perkenalan dari Abang Yusuf sebagai pematerinya juga, salah satu yang mencari bahan, yang menyiapkan, dan ada juga dari kami datangkan langsung dari pakar, dari ahlinya untuk mempresentasikan porsinya, mempresentasikan bagiannya masing-masing. Langsung saja akan Ulun kasih perkenalkan dari sebelah Ulun. Silakan. Nama saya Muhammad Zikri Ridwan dari kelas 9. Nama saya Ijab Ansor dari kelas 8B. Nama saya Muhammad Samir dari kelas 8A. Nama saya Muhammad Batur Rahman dari kelas 7B. Nama Ulun Maulana Abdul Fadillah, kelas 7A. Nama Ulun Ahmad Zainal dari kelas 8B. Nama saya Ahmad Hairi Ramadhani dari kelas 7A. Baik, langsung saja. Setelah ini, sebelum kami masuk ke materi, kami akan biar semangat sedikit. Kita akan mempersembahkan dari kelompok kami, yel-yel kelompok kami. Nggih, yen ngepet ya, Bang. Yen ngepet. 1 2 3. Kami dari kelompok Al-Maidah, artinya hidangan-hidangan, menjelaskan tentang larangan Allah. Patuhilah agar kita beruntung. Kami dari kelompok Al-Maidah, yang artinya hidangan-hidangan, menjelaskan tentang larangan Allah. Patuhilah agar kita beruntung. Ada Syahril, ada Irun, ada Zainal,
ada zikir, ada mas, ada ilham, ada Madan, ada Fadil, Bang Edi dan Bang Yusuf. Kami dari kelompok Al-Maidah. Orang bilang berjudi mabuk-mabukan adalah perbuatan yang buruk. Orang bilang sesembahan undian nasi adalah perbuatan yang sesat. Kami dari kelompok Al-Maidah, yang artinya hidangan-hidangan, menjelaskan tentang larangan Allah. Patuhilah agar kita beruntung. Mari kita sama-sama jauhi itu semua agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Oke, teman-teman. Itulah tadi penampilan singkat dari yel-yel kelompok kami. Oke, sebelum silakan dulu duduk untuk kawan-kawan kami semua. Nah, pada kesempatan kali ini, insyaallah kami akan presentasikan surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Jadi di sini kami nanti akan menjelaskan dulu tentang bacakan dulu ayatnya. Silakan. Ulun persilahkan kepada Bang Yusuf untuk memimpin. Kita mulai. 1, 2, dari awal dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu jadi orang yang beruntung. Baiklah, setelah kita mendengarkan ayat, kita masuk ke materinya yang akan disampaikan oleh masing-masing yang pakar dalam ahlinya. Yang pertama, kita akan dengarkan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Kenapa ayat ini turun? Kita persilakan kepada saudara Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan kenapa turunnya ayat surah Al-Maidah ayat 90. Dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita bahwa ada beberapa ayat Al-Quran yang turun karena dirinya. Pada suatu kesempatan, Sayyidina Sa'ad berkumpul dengan sekelompok kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka mengajak Sayyidina Sa'ad makan dan minum khamar. Di saat itu masih belum diharamkannya khamar. Mereka berkumpul di sebuah kebun. Di sana dijumpai sekepala unta dan satu kendi yang berisi khamar. Kami pun makan dan minum bersama. Pembicaraan pun mengalir hingga topik tentang keutamaan kaum Muhajirin dan Ansor. Dalam kondisi mabuk, Sayyidina Sa'ad mengatakan bahwa kaum Muhajirin lebih besar jasanya daripada kaum Ansor. Pernyataan ini membuat orang-orang yang hadir di situ tersinggung, sehingga salah satu dari kaum Ansor mengambil tulang dari dagu unta lalu melemparkannya kepada Sayyidina Sa'ad hingga hidungnya terluka. Lalu Sayyidina Sa'ad menjumpai Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut.
Lalu turunlah ayat Surah Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak saudara Diki. Nah, setelah kita dengarkan tadi asbabun nuzulnya. Jadi sedikit abang menjelaskan ayat ini. Nah, ayat ini diturunkan untuk menetapkan haramnya khamar. Jadi sebelumnya khamar itu boleh, bahkan dikonsumsi setiap hari oleh para orang Arab zaman dulu sebelum Islam. Bahkan ketika Islam masuk itu masih belum diharamkan. Nah, jadi khamar itu ada 3 tahap pengharamannya. Pertama, nah, ketika Islam masuk itu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apa sih hukumnya khamar dan judi itu hukumnya apa?" Nah, lalu turun ayat surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Ta'ala yang bunyinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, itu belum haram masih. Cuman itu Allah memberi syarat, artinya 2 pilihan. Dan ketika sahabat bertanya, apa sih hukumnya? Ya Nabi, apa hukumnya khamar dan judi itu? Nah, maka katakanlah bahwasanya kul bima ismun kabir, bahwasanya terdosa ketika kita meminum dosa, ketika minum khamar atau melakukan judi itu, maka kita akan mendapatkan dosa. Tapi itu belum haram. Nah, dan setelahnya bagaimana fi'olinas, nah ada manfaatnya. Nah, jadi setelah turun ayat itu, sebagian sahabat mulai meninggalkan, sebagian lagi masih meminum khamar dan judi. Kenapa? Karena mereka mengatakan, oh ada manfaatnya, oh mungkin kan bisa diperjualbelikan, mungkin bisa membayar orang yang bekerja membuat khamar. Terus kejadian setelah itu, nah kan itu masih sahabat masih sering meminum khamar. Suatu waktu, nah ketika mau masuk waktu sholat, nah itu ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah dari kaum Muhajirin, disuruh menjadi imam. Padahal waktu itu beliau dalam keadaan mabuk setelah minum khamar, akhirnya jadi imam. Nah, kalau ada salah seingat abang, itu pas ketika membaca surah setelah Al-Fatihah kan surah. Nah itu yang dibaca surah Al-Kafirun, itu ada yang salah bacaannya. Al-Kafirun itu bunyinya kayak apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, sahabat itu bacanya apa? A'budu ma ta'budun. Apa artinya? Bahaya, aku menyembah apa yang aku sembah. Nah itu. Nah akhirnya setelah kejadian itu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu. Tapi itu masih belum haram. Cuman dilarang. Jadi ketika sebelum sholat itu disuruh berhenti itu, jangan minum khamar. Nanti kan setelah sholat terserah mau minum khamar lagi atau tidak. Nah, baru setelah kejadian yang ini turun ayat terakhir pengharaman, artinya haram sama sekali, tidak boleh, tidak ada alasan apapun untuk minum khamar. Nah itu sedikit untuk menjelaskan. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Jadi setelah ini sebelum sesuai dengan ayat ini di surah Al-Maidah ayat 90 tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ini adalah ayat yang menjelaskan tentang larangan untuk ada beberapa hal yang dilarang kepada kita orang-orang yang beriman. Kami mengambil tema, mengambil judul pada kesempatan kali ini, pada presentasi kami ini, yaitu judulnya adalah Stay Away. Apa itu artinya stay away? Jauhilah. Oke, baik. Langsung saja. Sebelumnya di sini Ulun akan menjelaskan sedikit. Di ayat ini, surah Al-Maidah ayat 90, kita orang-orang beriman itu diperintahkan tadi untuk menjauhi apa? Ada minuman keras, judi, berhala, dan juga undi. Oke, cepat supaya ringkas. Langsung saja kita akan serahkan kepada sang ahlinya, kepada pakarnya, kepada ahli, bukan ahli. Oh, maksudnya ahli di sini dia sudah menyiapkan materinya. Bukan ahli dalam melakukannya,
tapi ahli sudah mempelajari, sudah dikajinya apa itu hal-hal tersebut. Oke, langsung saja kepada pemateri yang pertama. Ulun persilahkan kepada saudara kita, kawan kita, yaitu Muhammad Fatur Rahman. Dipersilahkan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khomru, khoma, secara bahasa artinya perasaan anggun. Secara syariat yaitu segala yang memabukkan dan menutup kesadaran akal. Termasuk dalam kriteria khomar adalah segala yang memabukkan dan menghilangkan akal, seperti narkoba, ganja, obat-obatan terlarang dan lain-lain. Simaklah video tersebut. Buka bang, bang di bawahnya ada. Bang, Andi, bang, ini kan, ini bang. Berapa lawas sih? Ada tiga video aja bang. Tiga video. Mabuk amang. Sendirian deh, janganlah, walaupun sedikit. Ada. Ya, cukup. Ini mungkin bang. Ya, bukan berdiri, silakan. Janganlah kita sekali-kali meminum minuman keras walaupun sedikit, karena membuat kita candu. Sekian dari Ulun, terima kasih. Oke, baik. Untuk pemateri berikutnya yang menjelaskan yang kedua, yaitu tentang dia orang ini, anaknya ini, adik abang ini, dia merasa sudah pro. Ini bagi salon kawan manajer, saben hari menggawi di atas anak kuring, menggawi kumpulan, tapi kadang pakai duit. Apa itu? Yaitu judi. Ya, belum bersilakan kepada Abdan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maishiru artinya judi, yaitu semua permainan yang memiliki bayaran, timbal balik dari kedua belah pihak seperti taruhan dan semacamnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan sebuah lagu dari seorang musisi legendaris. Siapa lagi kalau bukan Abah Haji Roma Irama. Kadanu kadinget. Semuanya. Semuanya. Cukup kayaknya.
Oke, baik, cukup silakan lagi. Janganlah kita sekali mencoba berjudi, karena berjudi akan membuat kecanduan. Awalnya saya coba-coba, ujung-ujungnya saya bangkrut. Sekian dan ulun, terima kasih. Baik, takbir. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan tentang judi. Jadi bahwasanya hindarilah kalau bisa. Ya, selanjutnya langsung ke pemateri yang ketiga. Hal yang dilarang ketiga itu ada yang namanya ansos. Ansos adalah berhala. Nah, jadi orang ini, pemateri yang ketiga ini, dia sudah melalang buana. Nah, sudah masuk ke dalam hutan, ke sana sini masuk. Nah, melakukan ritual macam-macam. Sudah memotong ayam hitam lah, istilah kita sudah bekaji sugih lah. Nah, langsung saja kita panggilkan pemateri kita yang berikutnya, yaitu adalah Ahmad Khairi Ramadan. Silahkan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansobu, yakni patung-patung yang ditegakkan untuk disembah atau batu yang dahulu mereka letakkan untuk menyembelih hewan sesembahan di atasnya. 4. Berhala yang disembah di zaman sekarang, contohnya uang, kekuasaan, hobi, gadget. Uang, kekuasaan, hobi, dan gadget bisa menjadi berhala saat kita meletakkan seluruh perhatian pada 4 barang tersebut dan melupakan Tuhan. Janganlah kalian melakukan sesembahan seperti kajian pesugihan, berkorban untuk berhala, dan lain-lain, karena sama saja kita menyekutukan Allah atau syirik. Oke, baik, terima kasih pada Khairi, pada Madan. Selanjutnya materi yang keempat, Yang terakhir dia ada kita tentang minuman keras, yang kedua ada judi, yang ketiga ada berhala, yang keempat ini adalah yang namanya orang yang bisa membuat orang ketagihan juga. Ketagihan karena terlena. Ini bisa menentukan nasib orang. Bisa jadi orang itu akan beruntung atau jadi orang itu akan buntung. Langsung saja belum persilakan kepada ahlinya yang sudah melakukan tindakan tersebut yang banyak buntungnya, yaitu Syahril. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Anak panah yang dipakai oleh orang-orang musyrikin dahulu untuk mengundi dan mengambil keputusan ketika mereka ingin melakukan sesuatu. Agar apa? Agar mereka mengetahui apakah mereka akan melakukannya atau tidak, atau untuk menentukan nasib orang yang mempertaruhkan nasibnya tersebut, seperti berjudi, membeli lotre, poker, undian, taruhan, dan lain-lain. Itu semua akan mempertaruhkan nasib kita, apakah kita akan beruntung dan apakah kita akan beruntung. Padahal hukum mengundi nasib dengan anak panah, hukumnya adalah haram. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan amalan salat istikharah dalam meminta petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka'a rak'ataini min ghairi fardhah tsumma liyaqul." Yang artinya, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah salat 2 rakaat selain salat fardu, kemudian berdoalah. Dalam sabda ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar sebelum melakukan segala urusan sebaiknya sholat 2 rakaat, atau jika ingin mendapatkan petunjuknya sholat istikharah. Agar apa? Agar segala urusan kita
akan dimudahkan dan diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya dapatkan. Ingat, untuk maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, bukan yang menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan tema kami, yaitu adalah stay away, maka jauhilah. Ada 4 hal yang harus dijauhi. Yaitu apa tadi yang pertama? Apa? Yang pertama apa yang pertama? Komar. Apa itu komar? Minuman keras. Yang kedua? Judi. Yang ketiga? Berhala. Yang keempat? Undian. Oke, sekarang ada sebuah pertanyaan dari keempat itu. Kenapa harus dijauhi? Nah, sekarang akan dijelaskan oleh kepada adiknya Bang Syem. Langsung saja kita panggilkan kepada Ahmad Jainal untuk menjelaskan kenapa harus dijauhi empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kenapa harus dijauhi. Sesuai dalam surah Al-Maidah ayat 90, ada 4 hal yang harus kita jauhi. Kenapa harus dijauhi? Karena tajsum min amali syaitan. Karena perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama dijsum dan yang kedua amali syaitan. Jisum adalah perbuatan keji dan kotor, najis dan buruk secara maknawi walaupun bukan najis secara materi. Perkara-perkara yang kotor wajib dihindari agar tidak tercemar oleh kotorannya. Yang kedua, amali syaitan adalah perilaku syaitan. Setan adalah musuh manusia yang paling berbahaya dan sudah dimaklumi dan harus diwaspadai. Gerak-gerik gerakannya harus diwaspadai, khususnya gerak-gerik yang bertujuan untuk menjerat musuhnya, karena padanya terdapat kebinasaan. Maka harus menjauhi perbuatan musuh yang nyata, mewaspadainya dan takut untuk terjebak ke dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, langsung saja untuk penyampaian terakhir. Kalau tadi inilah alasan kenapa kita harus menjauhi. Terus pertanyaannya sekarang, kalau kita menjauhi, terus apa balasannya? Kalau apa yang akan kita dapatkan kalau kita bisa menjauhinya? Ini akan disampaikan oleh pemateri kami yang terakhir. Ya, langsung saja kami persilahkan, yaitu kepada Rija Fadilah Ansor. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa balasannya? Balasannya adalah wajataniku la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu tersebut supaya kaya beruntung. Kalian. Balasan bagi orang yang menjauhinya, yang tadi wajataniku la'allakum tuflihun itu jauhinya. Allah menyuruh kita menjauhi semua yang dilarangnya. Kenapa harus jauhi dan kalian beruntung? Seorang hamba tidak dapat meraih keberuntungan kecuali menjauhinya, karena keberuntungan itu keberhasilan meraih kemenangan yang dicari, yang dicintai, dan keselamatan dari yang ditakuti. Perkara-perkara ini adalah penghalang dan penghambat keberuntungan. Kesimpulannya adalah ketika kita mampu menjauhi hal-hal tersebut, maka beruntunglah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Di sini kami masih banyak belajar, kami masih belum bisa belum mewakili kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kembalikan kepada ya.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 10. Oke, selanjutnya sesi yang kita tunggu-tunggu adalah sesi tanya jawab. Oke Pak, dipersilahkan kepada 3 penanya dulu. Oh, langsung Bang Rahman. Kada anak-anak dulu Bapak. Anak-anak dulu. Diutamakan anak-anak. Oke Pak. Boleh dijawab, biar dia. Oh, oke. Jadi sekarang kita belajar terbalik, yang muda bekas bekalan lawan yang tua. Karena insya Allah anak-anak yang ikut. Mungkin ini pemanasan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada MC dan pemateri kita hari ini, kelompok Al-Maidah. Hari ini kita telah membahas yang namanya judi, khamar, undian, dan lain-lain, dan berhala. Nah, semua itu haram, ya kan? Kita sepakat haram, sepakat. Namun kita menjauhi berarti kita orang yang mendapat sebuah keberuntungan, ya kan? Itu aja itu. Namun kita memaraki atau kita mengkonsumsinya, kita menggunakannya, kita melaksanakannya, kita mengamalkannya, maka kita menjadi orang yang rugi. Nah, pertanyaan dulu kayak ini. Adakah kiasannya? Menurut pandangan masyarakat umum, kebanyakan masyarakat umum berpendapat bahwa kegiatan itu halal, kegiatan itu baik. Namun ternyata itu haram, itu termasuk judi, itu termasuk qiyas, itu termasuk undian, itu termasuk mabuk, itu termasuk haram. Adakah? Amunnya ada, tolong diberikan contoh dan penjelasan secara nyamannya kita menangkapnya seperti apa. Nah, seperti itu. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa dipahami? Pertanyaan tadi, kiasan menurut pandangan masyarakat umum yang awam tadi, bahwasanya hal-hal yang kayak judi, terus lagi kayak minuman keras dan lain-lain itu halal, gitu ya Bang? Adakah kegiatannya menurut pandangan masyarakat umum, oh ini baik-baik aja, oh ini halal aja, ternyata hal tersebut itu haram, ya berupa judi juga, ya berupa undian juga. Adakah kayak gitu? Paham? Paham pertanyaannya? Yang sama. Insya Allah. Ada? Ya, bisa dimasukkan? Oke, terima gaji. Oke, itu aja, kembalikan ke MC. Ya, mungkin kita tampung dulu pertanyaannya karena sedikit menguras pikiran. Ada jawabannya? Oh, pertanyaan kedua lah dari Fadil Mada Ali. Masya Allah. Dari kelompok berapa? Nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari kelompok Al-Mu'min, kelompok pemihak. Ulun hendak bertanya, apa hukum main judi tapi kada pakai kartu, kada pakai duit toh? Hah? Ya, oke. Main judi tapi kada pakai duit? Iya. Coba dulu. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga. Boleh? Ada? Ada yang jawab? Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan ketiga, seandainya ada, langsung dijawab oleh pemateri. Sudah apa? Ada lagi? Ada lagi? Ayo, coba berpikir. Sudah tahu kalau penjawaban nomor 2 misalnya kada main judi, kada pakai duit. Kada pakai duit, hitungannya apa? Main di Apa? Iya, belum. Ya, mungkin karena kita jawab aja dulu lah. Dua penanya untuk sesi ini. Insyaallah disambung sesi selanjutnya. Kepada waktu dan tempat, MC persilahkan. Baik.
takbir. Allah. Pertanyaan pertama dari saudara Abang Ramba, adakah biasa dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya itu perbuatan yang salah, cuma dianggap orang awam itu halal, boleh, padahal hal itu termasuk dalam larangan yang di dalam ayat tadi. Itulah Bang maksudnya. Nah, ya Allah. Mungkin dulu cuma salah satunya atau beberapa aja. Nah, pertama yang sepengetahuan dulu, yang pernah dengar bilang yang larangan keempat yaitu bukan judi dulu, yang termasuk judi. Nah, karena ini kadang kita ada sadar melakukannya, yaitu mengadakan lomba. Tapi ada dalam kutip, mengadakan lomba yang mana kita menarik duit dari pesertanya atau biaya, dan kemudian hadiahnya tadi diambil dari duit pesertanya itu tadi. Nah, itu pernah dengar ceramahnya Bu Yaya. Itu sebenarnya ada boleh. Itu sama aja judi. Kenapa? Karena kan misalnya ini 4 lomba yang lomba, nah, lomba apa misalnya, masing-masing mendapatkan duit 100.000. Nah, karena hadiahnya diambil dari duit peserta tadi. Ya, nah, pasti kan mungkin ada perasaan kecewa yang terdapat. Nah, tapi ada caranya supaya hal kayak itu tadi itu sebenarnya salah. Cuma ada muhalil. Kalau ada muhalil yang membolehkan itu ada apa? Muhalilnya itu misalnya ini kan pesertanya 10. Itu semuanya bayar, Pak. Kita tarik 2 atau 3 orang dari orang lain, kita jadikan peserta. Tapi yaitu yang 3 peserta tadi itu sama-sama memenuhi kriteria dari yang 10 tadi. Artinya ada kemungkinan dia lomba. Nah, muhalil namanya. Misalnya nih 10 dibayar, kemudian kita tarik dari 3 dari orang lain, dari luar itu nggak bayar. Nah, itu muhalil. Nah, itu kan ada apa? Itu pernah dengar ceramahnya Bu Yaya. Nah, jadi lomba itu hati-hati kalau takutnya kita kadang salah perhatikannya. Jadi misalnya kita mengadakan lomba, terus kita menarik duit dari peserta dan hadiahnya dari duit peserta tadi, catatannya dari duit peserta tadi itu loh. Nah, itu ada boleh, kecuali pesertanya kita tambah dari yang lain dan kadang pembayaran berlima misalnya, bertiga, 2. Nah, itu belum. Nah, itu yang pertama tadi. Nah, itu pertama kita sadari judi. Nah, kemudian apa tadi ya? Judi sama berhala. Iya. Arisan. Futsal. Nah, taruhan. Oh, futsal malah bayar. Futsal malah bayar. Taruhan main bola apa? Main futsal, Bang. Bertim, setim lo, 2 tim lo. Yang kalah bayar lapangan. Yang kalah bayar lapangan. Yang kalah bayar sewa lapangan. Itu ada belum? Oh, yang kalah bayar sewa lapangan. Hah? Itu mungkin Pak ya. Simpan dulu pertanyaannya. Cukup dulu, ya Pak. Cukup dulu kan. Nah, itu tadi salah satunya yang lomba. Kemudian apa lagi yang bermakna? Yang khamar. Nah, khamar jelaskan itu sesuatu yang memabukkan, menghilangkan akal. Nah, contoh yang kadang ada orang menggaul itu kadang menzina, melek, itu termasuk haram juga. Walaupun sebenarnya itu kan bukan minuman keras, bukan perasaan anggur, tapi itu apa namanya, sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Nah, itu maka haram juga. Nah, mungkin itu yang belum mampu jelaskan karena ulama juga masih awam, jadi kesempatan kalau ada bang ya harus mungkin ada tambahan.
Itu aja Bang. Satu pertanyaan lagi Bang, masalah main body dan pakai duit. Tunggu. Satu pertanyaan lagi, main body dan pakai duit. Jadi pertanyaan dari Fadil pada Ali. Sini saya menjawab pertanyaan Mbak. Berjudi, main taruhan, pakai duit. Kalau pakai duit itu hukumnya sunnah. Pokoknya boleh aja. Pokoknya tuh boleh aja dan pakai duit. Nanti di atas main apa? Digital. Ada tidak? Ada dua barang. Intinya hukumnya lanjutnya deh lah. Ibaratnya tuh boleh aja. Kalau pakai duit itu bapak. Tapi membuang waktu. Nah, yang membuang waktu selalu pulang. Caranya itu pulang jadi masalah di dalam. Ya, jelaskan Adit. Bang Yusuf. Ya, insyaallah ada sanggahan dari Fadil. Waktu dan tempat juga diserahkan kepada Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa disangiti Abi pun boleh hajar? Nah, Abi Nih. Silakan Abang Jihan menjawabkan. Pertanyaan Fadil tadi, apakah main kartu itu termasuk judi? Tapi kan pakai duit. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman biar salah tempat. Nah, jangan di sekolahan ini kan tempatnya kita belajar. Abi jadi marah atau menyakiti atau menegur itu karena pian melalaikan waktu belajar. Pian kadang-kadang mainnya di jam belajar, kadang-kadang mainnya pas lagi halakoh, main jitak di tengah-tengah. Nah, itu termasuk. Cek sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih? Lanjutkan Mas Ore. Jadi sebelum kita menjawab tuh kita cerna dulu baik-baik pertanyaannya. Tadi apa tadi pertanyaannya? Bolehkah berjudi tapi tidak pakai duit? Nah itu pertanyaannya. Coba kita cerna dulu baik-baik. Berarti apa jawabannya? Yang ada boleh. Yang namanya judi itu hendak pakai duit kah? Hendak ada kah? Hendak pakai apa kah? Hendak pakai emas kah? Tetap pakai ada budi. Nah itu jawabannya. Yang namanya kartu itu main apa namanya? Main dum, main rekening itu namanya permainan. Nah, cuman permainan itu disalahgunakan untuk melakukan judi. Nah, pertanyaannya tadi kenapa ya? Habis itu di apa namanya? Disalahkan di apa disanati Abi? Karena bagian pian tuh main kada tahu waktu, tidak tahu tempatnya, tidak tahu kondisi lonsikonnya. Sesuaikan waktunya, waktu istirahat ya boleh main, silahkan untuk mengasah kemampuan berpikir bagian pian. Nah bagus itu, cuman jangan sampai tadi pakai judi, jadi judi pakai duit. Nah cerna dulu pertanyaannya, cerna. Berarti itu salah di pertanyaannya. Seharusnya Fadil bertanya seperti ini, Bang. Bang, bolehkah main kartu? Nah, bukan pertanyaannya, Bang, bolehkah main judi kartu duit? Nah, itu salah pertanyaan. Itu aja sebenarnya salah sudah. Oke. Intinya menempatkan sesuatu itu bukan pada tempatnya, seharusnya pada tempatnya. Ya, Abi dari dia akan menambahkan gitu.
bisa juga pas saja tadi pertanyaannya, bolehkah main judi kada pakai duit? Bisa jawab jujur itu pertanyaannya, tapi pakai rumah. Kalau bola menang rumah, kalau mana ada pakai duit. Nah, itu pas saja pertanyaannya kayak itu, ada pakai duit tapi benda lain gitu. Apakah itu harus buat? Bisa aja kayak itu pertanyaannya pas saja. Ada pakai duit tapi perumahan namanya taruhannya. Atau amunnya MU menang, amunnya MU kalah ya. Bikin itu dapatnya. Yang menarik sekali, Masya Allah, antara perdebatan masalah judi meracuni kehidupan. Ya, pertanyaan selanjutnya siapa? Yuk, dari kelompok yang sudah menanya, mungkin kada boleh lagi lah, Bang Jihan atau Bang Rahman. Oh, Muhammad Ridwan lah, penanya. Atau Al-Fayyad, boleh? Ya. Ada Bang? Oh, Ahdabi, silakan. Bang Rahman sudah bertakun tadi. Tapi kelompok Bang Rahman Siapa MC boleh nggak? Boleh ada bang? Boleh bang? Boleh? Ada boleh? boleh lah. Saudara-saudara. Ya. Bolehin Bang lah, soalnya penanya nih kelasnya kelas anak juga. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Davi dari kelompok Anwar. Anak bertakun ujar Fadil tadi, kita kadang awal mendapatkan keberuntungan tanpa menjauhi 4 itu tadi. Tapi kenapa ada orang berjudi malah dapat jackpotnya, malah menang banyak? Kenapa? Malah dapat jackpotnya. Maka tadi kita kadang awal mendapatkan keberuntungan tanpa menjauhi 4 itu, tapi ini malah mendekati. Oke, baik, ulang pertanyaan. Jadi intinya bahwasanya tadi dibilang kita tidak akan beruntung kalau kita melakukan hal tadi. Nah, tapi kenapa ada orang berjudi malah dapat untung? Nah, kayak itu kan pertanyaannya David. Bang, gimana ada lagi? Awal dari Mungkin kita tambah penanyanya lagi. Fadil jawablah. Langsung jawab Bang. Ya, tambah penanya dulu lah. Itu awal dari. Siapa lagi? Pasti baru 3 pertanyaan, 2 terjawab sudah. Nah, dari abang kita, Abang Jihan. Nah, kalau Cek kelompok Bang Yandi. Nah, Bang Yandi. Jadi lo takut. Lo takut lo. Misalkan nih, kita contohkan aja lah. Misalkan Surya nih main judi, terus lo dapat nih duitnya nih. Misalnya dapat 1.000, tiba-tibanya datang ke sekolahan, kita makanan sih, dibagiakannya. Nah, niatnya tuh bahasa sedekah aja, cuman salah loh. Nah, cuman apa hukumnya yang memakan tadi dan apa hukumnya niat dari Surya yang sedekah tadi? Mohon dijelaskan untuk mereka semua, mungkin ada yang pernah melakukan dan pernah jadi korban. Oke, baik. Pertanyaannya dari Abang Jen tadi, pertanyaan yang cerdas, yang bagus. Bagaimana hukumnya misalnya ada kawan kita yang berjudi dan dia menang. Habis itu duitnya hasil judi tadi dibawahi kawanannya bermakanan. Nah, dia memberi ke kawanannya lah. Oke, baik. Oke, Bang Jadi, gimana langsung kami jawab, Pak? Ya, mungkin ada lagi tambahan supaya sekaligus menjawab 3 pertanyaan. Ada?
Nah, kameramen kita. Pertanyaan ketiga dan pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Yang saya lihat di situ ada 4 jenis yang diharamkan. Ada minuman keras, judi, berhala, dan undian. Sudah dijelaskan asbabun nuzulnya kenapa khamar itu diharamkan, karena sebuah kejadian tadi yang menyebabkan sahabat Nabi dilempar dengan tulang unta, ya kan? Karena menyebut hal yang menyinggung orang, diakibatkan mabuk, lalu turunlah asbabun nuzul, ayat Al-Maidah ini. Tapi seperti yang kita ketahui, Nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Dan Nabi yang ada di dunia ini ratusan ribu, ya kan? Ratusan ribu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir, berhala itu pasti dilarang, ya kan? Nah, kenapa minuman keras, judi, dan undian itu diharamkannya ketika zaman Nabi Muhammad? Padahal seharusnya banyak kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh minuman keras di zaman-zaman Nabi terdahulu, seperti misalnya zaman-zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud yang menerima kitab. Di situ sudah dijelaskan bahwa minuman keras itu memang diperbolehkan sudah lama atau dari dulu, otomatis melewati zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Kenapa diharamkannya ketika zaman Nabi Muhammad? Kenapa tidak diharamkan pada zaman-zaman Nabi terdahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 pertanyaan yang insya Allah langsung dijawab oleh kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawabkan dari Dapi, jawabannya adalah kalau judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong. Kalau pemenang itu abadai kekalahan, bohong. Kalau kau kaya itu abadai kemiskinan. Jelaskan lagi dia. Jelas. Ya, dari lagu ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Biar orang tuh dapat jackpot misalnya, bisa aja pulang kalah. Nah, jelas kan? Sanggahan. Tambahin, Bang. Nambah. Jelas. Baik. Tadi pertanyaan Bang Dian. Oh ya. Berbuat baik dengan sesuatu yang haram. Nah, ini ya kalau contohnya siapa tadi? Ya, ada orang berjudi, kemudian dia menang, terus duitnya dikeluarkannya untuk kebaikan. Nah, tadi contohnya kan dibuat kesemanganan. Nah, tuh sepengetahuan ulun, itu tidak dapat pahala. Karena kan itu sesuatunya dari hal yang haram.
Walaupun itu tujuannya baik, karena asalnya dari sesuatu yang haram, maka tidak sah. Artinya tidak berpahala, tidak jadi apa-apa. Nah, terus misalnya yang makan tadi Pak kayak apa? Nah, karena ini ada tahu, tidak ada apa-apa. Tapi yang agak bisa bikin ada orang nih dari makan, kita takut dulu. Ya, ini dari mana nih? Ya, mungkin zaman dia Pak orang baik ya Pak. Nah, tapi intinya tidak berpahala atas pengetahuan dulu karena asalnya dari hal yang haram. Jadi kira-kira kasih jawaban nanti. Selanjutnya apa tadi? Dari Pak Syekh. Kenapa diharamkan? Kenapa yang kayak 4 hal tadi diharamkannya itu pas zaman Nabi Muhammad? Kenapa kada dari zaman dulu-dulu gitu? Pertanyaan yang menarik. Belum pernah sebelumnya mendengar kenapa jadi diharamkannya di zaman Nabi juga. Oke, baik. Nah, ini dari pendapat ulama. Jadi bahwasanya kenapa itu diharamkannya ketika zaman pertanyaannya tadi kan Bang Sam, itu kenapa diharamkannya ketika pada zaman Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya 4 hal itu kada diharamkan pas zaman Nabi Muhammad aja. Betul. Pada apa nih? Ini kaum Yahudi, orang-orang Yahudi itu ini Bang ya. Itu apa? Kan menjauhi yang minuman-minuman ya kan? Orang-orang Yahudi itu kan kada minum-minum. Artinya dakwah itu sampai. Cuma bedanya kenapa zaman Nabi Muhammad? Karena dakwah itu masih belum menyeluruh. Terlebih kan kita tahu bahwasanya nabi-nabi itu kan dapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Beda Rasul. Rasul itu kan punya jamaah, ada umatnya. Nah, tugas Nabi Rasul kan menyampaikan lagi kepada umatnya. Itu Bang. Menurut pendapat dulu. Bang Sam. Ada tambahan Bang? Gimana? Halo, Bapak. Mungkin ada tambahan dari MC yang masalah pertanyaan akhdabi. Kenapa tetap berjudi, tetap muflihun, tetap la'allakum tuflihun? Kenapa? Itu namanya istidraj. Istidraj. Rasulullah SAW bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj. Istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah. Sebenarnya itu istidraj. Ada di surah Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Cuma sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Keterangan Abi kita, Abi Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya masih ada yang mengganjal di situ. Agama Islam itu kan bisa dibilang agama tauhid yang diteruskan dari Rasul ke Rasul. Nah, kalau orang Arab itu memang sebelumnya bisa dibilang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, kalau tidak salah. Oke, nenek moyang. Kalau orang Yahudi mengikuti Nabi Musa. Nah, kalau di lingkungan Arab pasti banyak juga orang Yahudi. Otomatis bisa mempengaruhi budaya adat. Kenapa masih dihalalkan? Padahal masih ada orang Yahudi di situ.
Apakah di kitab Taurat tidak dijelaskan bahwa minuman keras itu haram dari zaman Nabi Ibrahim? Apakah ketika zaman Nabi Ibrahim juga tidak dijelaskan bahwa minuman keras, judi dan undian itu haram? Dan itu masih belum jelas. Kenapa dikhususkan ketika sahabat itu yang turun surah Al-Maidah ayat ke-90? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Sangat menarik, bahkan tidak bisa dirangkaikan dengan kata-kata pertanyaannya. Ada lagi penanya? Oh, ada. Dari siapa? Akbar. Dari kelompok Sulaiman. Bolehlah main bekas tutula berjapitan di sini ya. Yang japit itu taruhannya. Hukuman. Itu taruhan. Boleh lah. Oke. Boleh lah. Ya, insya Allah tertangkaplah pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita tampung dulu pertanyaan tadi. Ada dua pertanyaan dari Bang Syamsuri tadi dan dari Akbar. Apakah siap kelompok 10 untuk menjawab salah satu pertanyaan? Masih didiskusikan. Sambil didiskusikan, bagaimana kita cari penanya lainnya lagi. Bang Rahman, apakah ingin menanya lagi? Ya, boleh. Supaya menambah kesan menarik. Turun karena saya tidak ingin bertanya, cuma menjelaskan pertanyaan tadi itu belum terjawab masih. Karena menurut pandangan masyarakat jinet distro itu masih haram menurut pandangan masyarakat banyak. Takutnya jualan ini itu mau dengan kain, atau dengan yang mama-mama, mak jinet itu minum banyak-banyak haram lah. Haram aja sih din. Takutnya aja. Haram ada menurut kalian banyak-banyak diminum? Haram ada? Nah, menurut pandangan masih haram, kada halal. Tapi misalkan yang tadi main futsal, main voli dengan mendaftarnya dengan harga seini dan itu dijadikan hadiah, itu menurut pandangan masyarakat umum memang halal, ya kan? Ya kalau, nah ternyata itu haram judi. Nah, ulun minta contohkan yang berhala, undian lagi, lalu minuman keras. Adakah pandangan masyarakat bahwa itu halal? Oh ternyata ini haram. Nah kayak itu. Ternyata itu belum dijawab, masih terima gaji. Intinya abang kita Abang Rahmani meminta contoh baru lah untuk zaman sekarang. Adakah lagi contoh-contoh yang selain zaman dahulu? Mungkin ya itu pertanyaannya. Nah, selanjutnya Abang Jinan lagi. Insya Allah ditampung aja. Seperti tentang hamar di zaman sekarang, contohnya aja pemerintahan kita. Ada beberapa tempat, contoh yang kemarin kita mulai di Palangkaraya, ada pemerintahnya yang membolehkan itu kan ibaratnya seperti apa namanya, membiarkan lah, anggap dibiasakan ya. Nah, padahal itu adalah suatu keharaman juga. Karena apa bang? Karena di tempat itu juga ada bukan penduduk Islamnya. Mungkin untuk mereka diperbolehkan. Untuk kita yang paham agama dan beragama Islam itu dilarang. Satu untuk penjelasan Muhammad. Mengapa di sana? Ingin menambahkan jawaban tadi. Di Kalteng itu Bang Jihan, belum pernah datang ke dinas pendidikannya. Itu 70% Muslim. Sisanya itu beragama yang non Muslim. Dan kenapa dihalalkan? Satu, mungkin mental penduduknya yang bisa meregulasi penggunaan yang tadi, ya kan? Satu. Dua, mungkin dari minuman keras tadi, Kalteng itu
mungkin bisa mendapat pendapatan per kapita yang lebih besar daripada yang lain. Digabung dengan mental masyarakat yang sudah bisa membedakan minuman keras dan menggunakannya atau tidak, ditambah ada keuntungannya, mungkin saja pemerintah Kalteng melegalkanlah minuman keras tadi. Ditambah 30%, apalagi yang memegang pemerintahnya banyak yang non-Islam, bisa dibilang begitu, makin menguntungkan lah di situ. Nah, itulah mengapa di Kalteng itu banyak yang menjual kamar dengan bebas. Terus untuk menambahkan kata Bang Rahman tadi, kenapa statement masyarakat itu banyak yang mengharamkan obat-obatan seperti jinet dan lain sebagainya? Sebenarnya waktu polisi datang kemarin itu sudah jelas, itu adalah obat untuk pengobatan. Kenapa masyarakat menyebut seperti itu? Berarti mindset masyarakatnya harus diluruskan. Satu, itu bisa jadi tugas polisi. Dua, itu bisa jadi tugas pian sebagai pendidik. Nah, itu kenapa diharamkan? Ya, sebenarnya tidak haram, tapi karena banyak yang menyalahgunakan, maka dibatasi, hanya boleh digunakan oleh resep dokter. Tapi kalau digunakan secara di luar resep dokter, baru tidak boleh, barulah bisa menghasilkan halusinasi, terus putusnya otak syaraf, habis itu apalagi itu overdosis. Nah, itulah kenapa dilarang, karena mental masyarakat di sini masih belum siap, masih belum tidak bisa diperjualbelikan. Sama halnya dengan pisau. Kalau misalnya nanti suatu saat di sini semua orang punya pisau terus digunakan untuk menikam orang yang dia tidak suka, bisa jadi pisau tadi dibatasi untuk dibeli, begitu. Jadi satu mentalnya dulu, mental masyarakatnya yang harus diperbaiki. Nah, itu bukannya haram, boleh asal dengan resep dokter. Terima kasih. Itu tadi Akbar menambahkan jawaban dari Bang Syamsuri tadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu muskirin khamrun, tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar, wa kullu muskirin haramun, dan tiap-tiap yang memabukkan hukumnya, natijahnya berarti tiap-tiap khamar adalah haram, tiap-tiap memabukkan adalah haram. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, tunggu dulu, dijawab dulu yang tadi. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. masalah ini tadi Bang, yang begapit tadi, gigi dan begapit anuannya, hukumannya sebagai hukuman. Bang, jawabannya kepada Tadi pertanyaan satu lagi. Akbar. Bukan sebenarnya permainan, tapi hukumannya berarti janganlah itu berarti itu kan sama aja kita menyakiti diri ya, kalau dan menyakiti diri itu hukumnya haram, ada dulu dilarang di agama. Mungkin kalau dari ayat dari zaman ini walaupun hukum itu sudah tahluka, jangan nantinya menyakiti diri sendiri, berarti itu haram juga, bisa dikatakan haram karena kan menyakiti diri sendiri, permainan tadi kalau menyakiti diri sendiri. Nah, tadi ada boleh juga. Nah, itu dari jawabannya apa? Terus saya tadi ada yang dulu. Aduh, sebenarnya mengapa Bang pertanyaannya? Mengapa jadi ada bacaan mengapa? Apa tadi Sam? Oh iya. Ya Allah menjelaskan tentang mengapa hanya di zaman Nabi Muhammad yang dilarang. Jadi Rosem, menurut yang membaca, ini sumbernya. Ya, baca. Jadi di zaman mengapa hanya ada di zaman Nabi Muhammad? Karena di zaman Nabi Muhammad itu
pengumpulan atau penyempurna dari semua peraturan nabi-nabi terdahulu. Di zaman Nabi Musa itu hanya ada 10 perintah. Ulun baca tidak ada larangan amar, undian, judi, yang ada hanya berhala satu. Nah, jadi kan disempurnakan di zaman Nabi Muhammad untuk semua peraturannya. Mungkin di zaman Nabi Ibrahim ada juga, tapi kada tahu nih ada berapa. Nah, yang ulun baca nih hanya ada di zaman Nabi Musa 10 perintah, hanya ada satu berhala yang kita kaji sekarang nih. Mengapa? Yang 3-nya belum ada, jadi disempurnakan di zaman Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Tidak ada pembahasan. Sudah. Intinya jawaban tadi syariat Islam tadi sempurna dengan adanya kedatangan Nabi Muhammad SAW. Datang lagi yang bertanya. Cukup Bang, kasih Bang. Ya. Ya. Salam. Sebutkan kelompoknya. Nama saya Muhammad Abdul Salam dari kelompok Muhammad. Saya hendak bertakun nih. Tadi disebutkan bahwa gamak adalah segala yang memabukkan. Saya sering melihat tulisan mabuk janda. Apakah janda termasuk gamak? Jadi sudah dijawab yang memabukkan itu. Kita sudah. Pertanyaan abang tadi Salam suka dengan janda. Terngiang-ngiang. Mabuk hamba itu kan segera yang memabukkan, bukan berarti mabuk janda itu kan mabuk saat. Nah, orang masih sadar. Kalau yang khamar ini yang orang tuh pada sadar lagi kan makanya yang dari mabuk khamar itu. Nah, seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya masih belum jam 3. Jam 3 sudah. Oke Pak, kita cukupkan nggak? Nah, cukup Jan. Soalnya karena asar pulang kelantungan guys malam. Mungkin ada tambahan nggak dari Abi kita Bireja? Sedikit masalah nasihat untuk kami. Pun boleh. Nah, Abi kita untuk tempat waktu dan persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang telah kita dengar dari kawan-kawan kelompok Al-Maidah yang sudah dipresentasikan pada siang hari ini adalah hal-hal yang semua sifatnya merusak diri kita. Bahkan tidak hanya merusak diri, tapi juga akan merusak tatanan kemasyarakatan. Minuman keras sudah Allah suruh jauhi. Secara faktanya saja, minuman keras ini merusak fisik. Kita tanpa fisik, kalau cuma roh saja, hantu jadinya. Jadi kita tetap harus memperhatikan fisik. Fisik kita perlu istirahat, kita perlu makan, kita perlu mungkin bertamasya seperti kuhab kemarin. Kita juga perlu belajar. Fisik kita sangat penting karena kita berada di alam dunia. Minuman keras ini adalah zat
air yang dapat menyebabkan kerusakan fisik kita. Di mana dihajarnya? Di akal pikiran, di akal. Jadi kalau biar sudah minum minuman keras ini, mencoba seperti yang di video tadi, keseimbangan akal kita akan sangat rusak, akan dihajarnya, sehingga orang tadi sampai tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Padahal di jalan tadi ada aja tempat duduk, ya kan? Akhirnya dicabur ke sungai tadi. Kalau kekanakan aja, kekanakan misalnya kayak Alia, sehat walafiat, itu insya Allah ada bakal tercabur kan itu. Artinya ada sistem akalnya, sistem ini, keamanannya. Tapi kalau sudah kita merasakan atau minum atau bahkan kecanduan khamar ini, maka dia akan merusak akal pikiran, meracau, bahkan sistem keseimbangan tubuhnya tidak bisa dikendalikan lagi, ya sampai tercampur tadi. Untuk ada sampai ke apa di jalan di raja orang jadi kan ada juga, bahkan di mana di namanya salah satu di kota Amerika, kalau tidak salah Philadelphia namanya, nanti bisa dicari Philadelphia, itu dilegalkan apa namanya obat-obat terlarang, minuman keras, dan kota itu seperti kota zombie. Dia manusianya hidup, tapi kelakuannya aneh. Jalannya seperti jalan binatang, di pinggir-pinggir jalan, di depan-depan pertokoan, itu ada video-video pendeknya. Philadelphia sudah rusak, sudah keseimbangan tubuh itu sangat rusak, disebabkan minuman keras, obat-obat dan sebagainya yang memabukkan. Makanya sifatnya tadi yang titik beratnya kan memabukkannya, ya, memabukkan sehingga hilang akal. Maka kata Allah apa namanya sebelumnya, ya, yang diperintah sebelumnya bang, ya, janganlah kamu mendekati khamar pada saat kamu sholat, gitu ya. Pada saat mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi salah satu syarat sholat itu kan juga berakal, ya, ya. Tidak gila kan? Nah, jadi kalau sudah gila tidak ada akal, maka walaupun sholat pun orang gila tidak dihitung sholat. Jadi seperti itu. Di ayat lanjutannya itu juga minuman keras dan judi ini adalah langkah-langkah setan yang mana dia ingin mengganggu supaya kita tidak berzikir kepada Allah, tidak sholat, melupakan Allah intinya. Di ayat setelah ayat 91-nya. Minuman keras merusak fisik, akal. Kemudian judi, ini semua adalah praktek-praktek amal-amal yang akan merusak semua. Makanya diharamkan oleh Allah. Judi rusak juga dia. Jadi kita dengar sedikit lagunya yang awalnya disangka menang, itu awal dari kekalahan. Disangka kaya, itu awal dari kemiskinan. Jadi ini merusak pikiran. Kita berharap menang, berharap kaya, tapi ternyata ini ujung-ujungnya kita jadi orang-orang yang miskin, jadi orang-orang yang merugi, jadi orang-orang yang kecanduan untuk datang ke tempat perjudian karena enak. Menang sekali istiqraz, jadi menang sekali mau lagi, kalah setelah itu kayaknya coba lagi, iya lagi, akhirnya sampai terus kalah, habis harganya, terjuallah rumahnya, terjual motornya, semua habis, bahkan minus, hutang dengan orang lain. Ini terjadi, ini fakta, realita, ada.
kawan Abi ada, bukan kawan ya, dulu tetangga. Sampai begini, dengarkan sedikit, ini pengalaman hidup orang. Mudah-mudahan kita ambil pelajaran. Karena dia main judi online. Tahu judi online? Sekarang lagi marak judi online. Itu sampai hutangnya 150 juta. Mamanya bingung. Ini tetangga dulu. Mamanya bingung kemana-mana mencari pinjaman uang untuk menyelamatkan anaknya ini. Anaknya mungkin lebih tua daripada kalian lah, mungkin 5 tahunan. Tapi cukup dekat, Abi kenal cukup dekat. Abi juga sebenarnya merasa kasihan, tapi sulit kita untuk memberi pertolongan. Satu, memang Abi tidak punya uang sebesar itu, ya kan, 150 juta. Kalaupun Abi juga ada uang 150 juta, apakah dia akan berhenti setelah kita akan memberikan uang tersebut menggantinya? Kira-kira berhenti tidak? Bisa potensi lanjut lagi, sia-sia kita ngasih menolongnya. Tapi alangkah bagusnya dihentikan dulu sifatnya itu, bahwa ini adalah rijis. Rijis itu apa? Kotor atau keji atau najis, bisa juga ya. Rijis itu najis secara maknawi, dan juga min amali syaitan. Nah ini antek-antek syaitan pasti main ini semuanya nih. Maka ini kita pengikut siapa? Syaitan atau Rasulullah? Sudah sepatutnya kita orang beriman mengikuti jalan-jalan Rasulnya yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau mempraktekkan 4 ini, habis kita jadi anggota-anggota atau budak-budak syaitan. Tadi Abi selesaikan sedikit. Akhirnya dia datang ke Abi, mamanya minta mohon-mohon supaya dikasih pinjaman uang. Tadi Abi bilang Abi tidak punya uang sebesar itu. Dalam pikiran Abi juga kalau ditolong mungkin masih juga. Sampai sekarang wallahu alam tuh hutangnya banyak sekali. Kalian jangan sampai memulai, jauhi kata Allah. Kalau sudah dimulai itu akan terus terikat. Judi online tuh lebih parah nih sekarang, lebih bahaya lagi daripada dulu cuman judi sabung ayam, judi apa lagi. Ini lebih parah lagi, walaupun judi segala macam bentuk judi itu dapat merusak diri kita. Berhala dapat merusak keimanan kita. Mempersembahkan kurban sesuatu untuk berhala itu sudah rusak iman kita. Qul huwallahu, katakanlah Allah itu ahad. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa kan Pancasila gitu. Tapi kalau kita sudah mempercayai hal-hal yang di luar dari ketakwaan, keimanan, fakta, gaib, Allah adalah pencipta alam semesta ini, ada Tuhan yang berhak disembah, ada sesuatu yang memperbudak kita, tadi seperti uang, seperti rumah, harta materialistis, itu akan merusak keimanan kita. Maka jauhi kata Allah untuk ini berkorban untuk berhala. Terakhir undian ini juga merusak diri kita, merusak mental. Dikit-dikit hitung kancing, iya enggak. Bukan berdasarkan perhitungan, bukan berdasarkan analisa, bukan berdasarkan pikiran yang matang. Menjawab ulangan A, B, C, D, A, B, C, D. Rusak kan? Walaupun nilainya 100, tapi hitung kancing A, B, C, D, kancingnya 4, nanti jawabannya D. Akhirnya 20 soal D beratan. Rusak kan? Akhirnya tidak dapat apa-apa keluar dari sekolah ini. Coba kalian menjawab soal itu dengan perhitungan yang matang, dianalisa soalnya. Apa yang kita pelajari itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya. Bukan berdasarkan undian, anak panah dilempar ke
Apa yang bulat tuh namanya? Nah, targetnya kalau lepas berarti kada, kalau kena berarti iya. Nah, berarti ini tidak berdasarkan pertimbangan akal yang matang. Asal angin mengarahkan kita. Masa kita bertindak berdasarkan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Maka jadinya kita juga orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga hidupnya. Karena prinsip-prinsip pengambilan keputusan kita berdasarkan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Asal-asal. Kalau hidup asal-asalan rusak kada? Rusak kada? Kalau kita pilih makanan asal-asalan, pilih yang busuk, ya, menghitung. Sekalinya pas hitungannya nih yang busuk kena, oh ada apa nih hitungannya pas ya, kita ambil yang busuk. Rusak kada? Rusak. Memilih sesuatu barang asal-asalan, rusak kada? Jadi 4 ini adalah perwakilan dari kerusakan-kerusakan yang diciptakan oleh syaitan. Mau mengikuti? Biar pengikut-pengikut setan tuh mereka melakukan amal-amalnya, melakukan pekerjaannya. Kita pengikut Rasulullah, abdi Allah, jangan sampai melakukan ini. Stay away, kata kelompok Al-Maidah. Jauhi. Kalau kita sudah mendekat, itu berarti kita membinasakan diri kita sendiri. Ingat, membinasakan diri kita sendiri sama dengan kita melempar diri kita ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang dapat merusak diri kita, keluarga kita, tatanan masyarakat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita semua untuk menghindari hal-hal yang buruk ini. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup zuhur presentasi kita di menjelang sore hari ini mengucapkan alhamdulillah.